Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizal Calon Guru. Nah, pada kali ini kakak akan bahas mengenai materi sifat-sifat limit ya. Nah, untuk materi sifat-sifat limit ini nanti kakak akan bahas melalui dua video. Yang pertama, video yang pertama itu kakak akan bahas 4 sifat ya. Kemudian video selanjutnya kakak akan bahas mengenai kelima sifat lanjutannya. Nah, di materi sifat-sifat limit ini kakak nanti akan jelaskan mengenai kenapa kok diperoleh sifat limit ya, misal seperti ini ya. Kemudian kakak nanti akan jelaskan berdasarkan konsep limitnya, dan juga nanti penerapannya juga kakak jelaskan seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasan ya untuk sifat limit yang pertama. Nah, perhatikan di sini ya. Ini sifat limit yang pertama ya, atau nomor 1. Limit fx ya, untuk x mendekati c itu akan sama dengan L jika dan hanya jika limit limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kiri itu sama dengan L. Sama dengan juga limit fx untuk x mendekati c dari sebelah kanan. Artinya apa? Nah, di sini artinya suatu limit fungsi ya dikatakan memiliki nilai limit ya. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit ya sebesar L ya, misalkan nilainya, apabila dia itu harus memenuhi ya syarat ini, dimana syaratnya adalah untuk limit fx ya untuk x mendekati c ya, misalkan x mendekati c dari kiri, maka nilainya itu sama dengan L. Begitu juga untuk nilai limit fungsi ketika x-nya mendekati c dari sebelah kanan, itu sama dengan L juga. Artinya keduanya itu memiliki nilai yang sama ya, yaitu sebesar L. Nah, kalau sudah terpenuhi itulah baru limit ini dikatakan memiliki nilai sebesar L ya. Nah, itu maksudnya dari sifat limit ini. Nah, sini kakak akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai sifat ini ya. Kenapa kok sifatnya seperti ini, berlaku sifat seperti ini ya. Baik, jadi sini ada sebuah permasalahan ya. Di sini tentukan nilai limit untuk fungsi 5x kuadrat ditambah 10x untuk x mendekati 1 ya. Nah, di sini kakak akan jelaskan berdasarkan konsep limit yang sudah sebelumnya kakak jelaskan ya. Nah, jadi di sini ada sebuah tabel ya. Ini tabel hasil pemetaan untuk x mendekati 1 ya pada fungsi ini ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, artinya pendekatan nilai x dari sebelah kiri ya untuk x mendekati 1 ya. Nah, kalau kita lihat ini x-nya 0,7, nilainya 4,55. Nah, semakin mendekati 1 lagi x-nya yaitu 0,8, nilai fx-nya adalah 4,80 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini semakin x mendekati 1, maka nilai fx-nya, nilai fungsinya itu semakin mendekati 5 ya, dari pendekatan untuk x dari pendekatan sebelah kiri ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari sebelah kanan ya, pendekatan dari sebelah kanan itu kita mulai dari 1,3, itu fx-nya akan bernilai 5 ya. Kita coba dekatkan lagi ke 1 ya, dari sebelah kanan itu 1,2, maka nilainya itu sama dengan 5 ya kalau kita substitusikan ke dalam fungsi ini, dan seterusnya. Semakin mendekati 1 untuk x ya, semakin mendekati 1 dari sebelah kanan, maka nilai fx-nya itu akan semakin mendekati 5 ya. Nah, kalau kita tuliskan bahwa limit min 5x kuadrat ditambah 10x untuk x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 5 ya. Dan juga untuk limit untuk limit min 5x kuadrat ditambah 10x untuk x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 5 ya, berdasarkan analisis tadi ya.
Nah, kalau kita lihat ini keduanya kan sama ya. Jadi dari pendekatan sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sama. Nah, maka dapat kita peroleh bahwa limit min 5x kuadrat ditambah 10x untuk x mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 5. Sama dengan juga limit min 5x kuadrat ditambah 10x untuk x mendekati 1 dari sebelah kiri. Nah, artinya terpenuhi ya untuk syarat yang ini. Nah, jadi maka kita bisa simpulkan bahwa nilai limit untuk min 5x kuadrat ini, maaf nih kakak salah tulis ya, ini T ini diganti X ya, min 5x kuadrat ditambah 10x ya, itu untuk x mendekati 1 itu nilainya adalah 5 karena sudah terpenuhi ini ya. Ini kan sama dengan L ya, L nya di sini juga ini ya. Jadi penyelesaiannya adalah untuk fungsi ini mempunyai limit sebesar 5 ya, karena syaratnya tadi itu, syarat yang ini tadi sudah terpenuhi. Nah, itu untuk penjelasan sifat yang pertama ya. Kemudian untuk sifat yang kedua ya, bunyinya adalah limit ya, limit K ya untuk x mendekati C itu sama dengan K ya, dimana K itu adalah konstanta ya, atau K itu adalah anggota bilangan real. Nah, jadi gimana sih penjelasannya ya mengenai ini kok bisa seperti ini ya. Jadi di sini kita misalkan sebuah fungsi ya, atau sebuah limit ya, limit 5 untuk x mendekati 1 ya. Nah, berapa sih nilainya ya? Nilai dari pernyataan ini, nilai limitnya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan tabel pemetaan untuk fungsinya ya, untuk x semakin mendekati 1 ya. Kalau kita lihat dulu dari sebelah kiri ya, untuk x mendekati 1 dari sebelah kiri, kita lihat, kita mulai dari 0,5, fx-nya itu adalah 5 ya. 0,9 maka fx-nya juga 5. 0,99 maka fx-nya juga 5. Nah, ini kan kita peroleh karena fungsinya itu konstan ya, yaitu 5, maka hasilnya juga 5 ya. Nah, itu untuk pendekatan dari sebelah kiri ya, yaitu semakin x mendekati 1 maka fx-nya juga akan tetap bernilai 5 ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kanan ya, kita mulai dari 1,5 ya, semakin mendekati 1 ya. Kalau kita lihat 1,5 ini nilainya juga 5 ya, karena ini kan konstan ya, K ya. 1,01 maka nilainya juga 5, nanti seterusnya. Maka kalau kita simpulkan bahwa untuk x mendekati 1 dari kanan ya, semakin x mendekati 1 dari kanan maka nilai fx-nya juga akan selalu bernilai 5 ya. Nah, dari situ maka kita dapat tuliskan jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan maka nilai fx mendekati 5 ya, berdasarkan analisis tadi ya. Nah, dari situ karena limit 5 ya untuk x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 5, sama dengan juga limit 5 untuk x mendekati 1 dari kanan ya. Maka ini kan berdasarkan sifat yang satu tadi ya, sifat 1. Maka limit 5 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 5 ya. Nah, maka inilah yang dijadikan sebagai sifat yang kedua ya, untuk sifat limit secara umum ya, ketika kita gunakan K ya sebagai notasi untuk bilangan konstan ya. Untuk fungsi konstan yaitu limit K untuk x mendekati C itu sama dengan K. Nah, itu sifat yang kedua. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga ya, yaitu bunyinya adalah limit
X ya, untuk X mendekati C ya, itu sama dengan C ya. Jadi untuk limit X ya, X mendekati C itu nilainya ya, nilai limitnya untuk fungsi X itu adalah C ya, C itu sendiri ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Perhatikan. Di sini coba kita buat tentukan nilai limit X untuk X mendekati 1 ya. Kita coba cari berdasarkan konsep limit yang sudah kita temukan. Nah, ini tabel pemetaannya ya untuk fungsi X ya, untuk fungsi X di mana X nya itu mendekati 1 ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kiri ya, untuk X mendekati 1 dari sebelah kiri ya, kita mulai dari 0,2 ya. 0,2 kita substitusikan ke dalam fungsi X, maka nilainya adalah 0,2. Kemudian untuk 0,5 ya, kita substitusikan ke fungsi X, maka Y-nya atau fx-nya juga 0,5 dan seterusnya ya. Semakin X mendekati 1, maka nilai Y-nya atau fungsi fx-nya juga ternyata sama ya, akan mendekati 1. Nah, itu untuk sebelah kiri. Kemudian untuk sebelah kanan kita mulai dari 2 ya. Itu X-nya 2, maka kalau fungsinya X, maka Y-nya atau fx-nya akan juga 2 ya, sama 1,8, maka juga sama 1,8 dan seterusnya ya. Semakin X mendekati 1 dari kanan ya, ini kan semakin mendekati ya, maka nilai Y-nya atau fx-nya itu akan sama juga ya, semakin mendekati 1. Nah, dari situ maka kita tuliskan bahwa jika X mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai fx-nya mendekati 1 ya. Nah, karena itu untuk limit ya, untuk limit X di mana X mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 1 ya. Sama dengan juga limit X untuk X mendekati 1 dari kanan ya. Nah, dari sini, dari pemahaman ini juga, maka kita lihat ya bahwa untuk limit X ya, untuk X mendekati 1 ya, atau suatu bilangan konstanta, maka nilai limitnya itu akan sama dengan 1 ya, atau bilangan konstan itu sendiri ya. Nah, jadi kita simpulkan ya bahwa limit X ya, untuk X mendekati 1 itu sama dengan 1 ya, berdasarkan pemahaman ini. Nah, kalau kita misalkan C-nya itu suatu konstan, 1-nya itu suatu konstan ya, maka menjadi sifat seperti ini ya, sifat limit untuk yang nomor 3 ya, yaitu limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C ya. Nah, itu untuk penjelasan mengenai sifat yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah sifat yang keempat ya. Nah, sifat yang keempat kan bunyinya seperti ini nih. Untuk sifat limitnya, limit ya, limit K dikali fx untuk X mendekati C itu sama dengan K dikali limit fx mendekati C. Artinya ketika limit dari suatu fungsi yang fungsinya berbentuk K kali fx ya, atau bilangan konstan ya, dikalikan dengan suatu fungsi untuk X mendekati C, maka itu sama dengan K ya, bilangan konstan tadi ya, itu dikalikan dengan limit fx untuk X mendekati C ya. Jadi K nya dikeluarin ya, yang mengkalikan fungsinya tadi. Nah, ini merupakan sifat yang keempat. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya, kenapa kok bisa berbunyi seperti ini untuk sifat limit yang keempat. Kemudian seperti apa penjelasan dari sifat ini ya. Nah, kita mulai dari suatu permasalahan ya. Di sini ada permasalahannya, tentukan nilai limit 5x untuk X mendekati 1 ya. Nah, kita lihat fungsinya ini kan merupakan sama seperti ini tadi ya.
K-nya adalah 5, kemudian fx-nya adalah x yang tadi. Nah, maka ini bisa kita gunakan sifat yang keempat ini untuk penyelesaiannya. Nah, perhatikan ini merupakan tabel untuk hasil pemetaan dari fungsi ini ya, fungsi 5x untuk x mendekati 1 ya. Nah, pertama kita lihat dari sebelah kiri dulu. Untuk x mendekati 1 kita mulai dari 0,5. Nah, x nya 0,5, maka fx nya adalah 5 ya, 5 dikali 0,5 ya, maka fx nya adalah 5 kali 0,5. Kemudian untuk 0,9 x nya, maka fx nya adalah 5 dikali 0,9. Untuk x nya 0,99, maka fx nya adalah 5 kali 0,99. Nah, begitu terusnya untuk semakin mendekati nilai 1 ya, x nya, maka fx nya akan semakin mendekati 5 dikali dengan 1, atau 5 dikali 1 kan 5, berarti akan semakin mendekati 5. Nah, itu untuk pendekatan dari sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk pendekatan dari sebelah kanan, untuk x mendekati 1, kita mulai dari 1,5 ya, x nya itu nilai fx nya berarti 5 dikali 1,5. Kemudian untuk x nya 1,01, maka fx nya 5 dikali 1,01. Dan seterusnya untuk x mendekati 1, berarti nilai fx nya adalah 5 dikali 1 ya, artinya 5 kali 1 kan 5, berarti nilainya itu 5 ya untuk x mendekati 1 dari sebelah kanan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka bisa kita tuliskan ya, jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai fx nya mendekati 5 ya. Tadi kan sudah kita sebutkan ya, semakin mendekati 1 baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka fx nya akan semakin mendekati 5. Nah, dari situ maka bisa kita tuliskan bahwa limit 5x untuk x mendekati 1 dari kiri itu sama dengan 5, sama dengan juga limit 5x untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, dari sini jadi limit x untuk x mendekati 1 itu sama dengan 5. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat yang satu tadi ya. Ini ini 5x ya. Kakak saya tulis ini 5x fungsinya. Nah, dari situ maka kita bisa buat bahwa nilai limit untuk 5x untuk x mendekati 1 adalah 5 ya. Nah, selanjutnya kita coba tulis menurut aturan sifat limit yang keempat ya, berdasarkan sifat limit yang keempat. Nah, ini ya, limit 5x untuk x mendekati 1 sama dengan 5 dikali dengan limit x untuk x mendekati 1. Nah, ini berdasarkan sifat ini tadi ya, dimana k-nya kan 5 ya, maka bisa 5-nya kita keluarkan ya, kita kalikan dengan limit x ya, x nya adalah fungsinya untuk fx nya, maka menjadi seperti ini untuk limit 5x x mendekati 1. Nah, kemudian 5 ya, ini 5. Nah, dimana limit x untuk x mendekati 1 itu kan nilainya 1 ya, maka kita kalikan 5 kali 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi ya, nilai limit 5x untuk x mendekati 1 itu sama dengan 5 ya. Nah, ini penjelasan berdasarkan yang ini tadi ya, pernyataan yang sifat limit untuk sifat yang keempat. Nah, sampai di sini paham ya mengenai penjelasan sifat yang keempat untuk sifat limit ya. Mungkin cukup ya untuk penjelasan pada kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kakak akan bahas lanjutan dari materi ini ya. Kita akan bahas sifat 5 sampai ke sifat yang ke-8 ya.
Oke, cukup ya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.